Gua ada gak ngitung berapa kali gue teriak nonton di film aja dibilang. Oh my god. Oke, gue baru balik banget dari nonton Sonic the Hedgehog 3. This ends now. Sayangnya sih tanggal 25 Desember ya kalau buat di Indo ya. Katanya sneak peek kalau aku lihat di UIP ID itu ya apa sih yang distributor untuk film-film kayak Paramount dan Universal untuk internasional, tapi cabang Indonesia itu kayak bilangnya sneak peek. But no, ini full film anjir. Bukan sneak peek lagi, ini literally full film. Mungkin kalau early screening oke lah ya. And my god, my inner child literally berkuar-kuar dalam bioskop itu aja like okay, and I'll try my best in here not to spoil anything. Oke, ceritanya sederhana dan ini kan heavily inspired dari Sonic Adventure 2 yang dimana dulu gue pernah main tapi gue udah lama banget gak pegang itu game, jadi gue udah lupa banyak lore-nya. Jadi dasarnya sebuah ultimate life form yang namanya Shadow yang dibukukan selama 50 tahun kembali bebas dan Sonic berserta teman-temannya gimana caranya harus menghentikan dia. Ditambah lagi karena masalah semakin memanas, mereka mau tidak mau bekerja sama dengan Dr. Robotnik yang diperanin sama Mamang Carey. Plus sebuah masalah baru muncul karena di balik semua ini ada kakeknya Eggman Robotnik yaitu Gerald Robotnik yang membuat villain di sini menjadi Soda 3. Oke, itu mungkin penjelasan aku untuk sederhana mungkinnya. Untuk sisanya silakan nonton di bioskop nanti kalau tanggal 25. Worth-nya untuk menunggu nih film tayang itu bener-bener worth it parah. Ketika mereka nge-announce bahwa materialnya akan ngambil heavily inspired dari Sonic Adventure 2, I'm sold at the first line there. Gue langsung terjual karena gue menunggu dari pas trailernya keluar. Sebenarnya itu gue fanboy banget, itu sampai gue ulang berkali-kali karena gila trailernya bagus banget anjir. Dan pas keluar ada FS tiket sale OTW gak tuh, yang kukira tuh tanggal 21 tuh kayak satu penayangan, besok gak ada tuh kayak wah gimana nih, ternyata itu cuma early screening. Dan ketika aku lihat lagi tanggal 25 tuh jadwalnya lebih banyak sih, kayak at least gue bisa nonton sebelum gue bener-bener bertubuhkan dengan banyak orang. Ya karena ya libur Natal dan Tahun Baru, so at least I got like the good day, like the good timing for that. And overall, without spoilers, gue satisfied parah nonton di film. Gue satisfied dari awal sampai akhir nih film, kayak otak bocil gue koar-koar di bioskop. My childhood brain is on fire watching this movie. Dan apalagi kalau misalkan kalian ngikutin Sonic juga. Jujur, I follow Sonic tapi gue udah lama banget gak pegang gamenya, jadi aku ketinggalan lore-nya. Banyak banget aku lore yang udah aku lupa. Jadi pas ketika nonton ini lagi tuh aku harus kayak ambil beberapa keynotes yang bakal diambil, kayak salah satunya Shadow's backstory yang I'm not gonna spoil anything. Kalau kalian tahu Sonic Adventure 2, please don't spoil to anyone yet. Dan ya bahkan aku aja kayak udah beberapa, baik lagi gue ada beberapa plot point yang gue lupa dari Sonic Adventure 2 pas lagi nonton ini. Jadi kayak I'm going sort of blind in this case ya. Tapi ya beberapa referensi kayak masuknya tuh langsung kayak anjir, gue klepek di situ, gue ketawa segala macam. Dan oh my god, the movie itself kayaknya ini lebih cocok keluar waktu Thanksgiving deh sumpah, atau enggak keluarnya pas summer. Soalnya ini vibe summer movie banget daripada film buat winter, apalagi buat Nataru. Anjir, gue masih gatel gue masih kayak expect satu hal ini terjadi pas sebelum ke akhir film. I'm not gonna spoil it, but ada satu momen dimana kayak gue bisa expect itu datangnya gimana, gue bisa expect itu keluar, tapi kayak pas itu terjadi tuh kayak bukannya gue gak ada feel apa-apa, gue kayak bisa terharu, bisa nangis atau apa, tapi gue disitu kayak mesti mangap gitu. Soalnya pas sebelum itu terjadi itu fight scene-nya dan kayak bug big book-nya gila-gilaan itu, kayak udah kemana-mana terus kayak gue udah merinding parah di situ. Jadi pas ketika udah ke situ rasanya tuh cepet banget. Speaking of which, permasalahan film-film sekarang pacing-nya terlalu kecepatan dan ini heavy dialog banget untuk sebuah film semua umur, apalagi yang ditargetin untuk anak-anak. Gue sampai lupa track kayak, wait ini udah berapa lama ya? Tiba-tiba pas sudah itu, anjir ini udah 1,5 jam lagi. Udah 1,5 jam, 3,5 jam lagi. Soalnya ini film tuh 1 jam 50 menit, tapi kerasanya tuh kayak gue lagi nonton film 1 jam 20 menit. There's a lot of things that went way too fast.
I mean ya mungkin karakternya gak ada, si Sonic ngomongnya gak ada go fast, tapi ini too fast. So ada beberapa hal yang oke masih bisa aku tangkap, soalnya kan ya baik again ini film buat kayak target semua umur, tapi targetnya untuk anak-anak, tapi it feels way too quick to resolve. Dan ada beberapa momen yang kayak gimana, tapi karena ini film targetnya untuk anak-anak ya udahlah. Overall it's a really fun movie for the freaking holiday. Dari semua itu, orang yang paling steal the show yakni Jim Carrey sama Keanu Reeves jadi Shadow. Itu Shadow screen time-nya bisa dibilang gak terlalu banyak, tapi ketika dia ada di shot, he stole the show. Dan Jim Carrey, gue aware banget kalau Jim Carrey itu bakal main dua karakter, yaitu ya jelas tadi Egbert Robotnik dan Gerald Robotnik. Tapi gue gak expect untuk kayak doppelganger di satu shot yang sama itu bakal ke eksekusi kayak anjing apaan ini, dua aktor dalam satu kah atau apa. Tapi ada beberapa momen kayak ini CGI-nya kelihatan, ada bukan CGI, visual effects-nya kelihatan kayak buat manipulating the frame biar kelihatan kayak apa sih, kayak tangannya megang terus segala macamnya dapat. Tapi yang kayak bikin lucunya itu kayak self aware aktornya, kayak siapa yang nulis, siapa sih anjir nih, sumpah ini yang nulisnya bener-bener kayak mau bikin kayak ini self aware banget. Kalau misalkan kayak kalau di dua Robotnik dimainin sama Jim Carrey, bahkan udah kayak di disc gitu, kayak ada drama apa sih, telenovela itu, anjir lucu banget. But ya dari semua itu juga kayak pasti ada apa sih namanya, kekurangan juga ya, kayak salah satunya tadi pacingnya kecepatan gitu, kayak it's too fast. Sampai aku ngomong kayak gini juga kayak cepet banget anjir. Gue yakin nih waktu gue ngedit nanti ya, gue bingung gue harus ngekatnya di mana, soalnya gue ngomongnya kayak bak nih. Gue yakin nih yang gue yang ngedit ntar ya bingung maknya, aduh tadi gue ngomong apa lagi, ada ya gak terlalu juga sih, tapi anjir kecepatan banget lu. Dan ya plot pointnya juga kayak ada beberapa yang agak ngaco gitu. Kayak nanti ada satu momen di mana Tom yang diperanin sama James Marsden itu luka parah, tapi pas di akhir tuh kayak ya udah cuma tangannya doang. Padahal dia tuh kayak kehantam parah, tapi di akhir dia kayak pakai gips doang. Aduh ya Tuhan. Dan nanti bakal ada kayak scene yang sama kayak di Sonic pertama, yang gimana caranya mereka infiltrasi masuk ke dalam gedung. But this time make sense kenapa kayak Sonic itu ada kayak Sonic dan teman-temannya harus pakai rencana. Soalnya kan di pertama kan kayak kenapa lu gak naik aja gitu. Tapi kalau di sini kan kayak akhirnya make sense kenapa harus ada orang masuk ke dalam dulu gitu. Anjir. Tanya gue gak expect juga adegan dance di sini, yang di kedua juga ada. Kan kalau di kedua kayak buat nge-feel doang. Nah, kalau ini kayak actually there's something to it. Jadi kayak gue gak ngerasa cringe ketika waktu dance off-nya itu terjadi tuh, kayak I don't feel cringe, it feels in universe, kayak lucu banget. And yeah, finally the CG, the computer generated things is lebih flawless daripada sebelumnya. Kayak kemarin kalau di awal-awal oke lah ada beberapa bocor, karena kalau yang pertama kan karena redesign jadi kayak banyak banget shot yang diubah, jadi shotnya kayak kurang gitu. Di kedua banyak banget sih continuity error, tapi di ketiga finally flawless. Karena ketika aku lihat creditsnya, anjir ada ALM bangsat. Yang biasanya kan ini tuh dikerjainnya sama Studio Blur, studionya Tim Miller. Ya Jeff Fowler juga dari Studio Blur juga, so make sense why. Tapi ketika gue ngeliat ada ALM, pantesan rapih banget. Dan karena advantage dari visual dari apa sih CGI departmentnya lebih banyak gitu, tambah batuan dari ALM, banyak banget di film banyak banget action scenes-nya. Dan all the action scenes feels flawless, feels ada weight-nya. Dan kayak oke lah, mungkin di awal-awal kayak gak ada itunya lah, gak ada apa sih urgensi kenapa harus stop itu apa-apanya. Cuman pas yang di Tokyo itu, yang dia kejar-kejaran, yang Sonic kejar-kejaran sama Shadow, walaupun bentar itu gue ada jaw drop parah. Apalagi nanti aduh fight scene yang pas mau ke akhir itu bug big booknya, minta ampun tuh, minta, oh my god, gue udah bereaksi parah. Gue kayak as you can tell, he's coming so hard. Don't tell the kids. Mana itu lagi, gue bersyukur gue nonton di bioskop yang dominantly bener-bener fandomnya Sonic. When they get the reference, dan ketika udah apa sih that moment thing, gue gak mau spoiler apa keluar,
Itu hebohnya, udah kayak lagi nonton film Marvel di bioskop begini. Jujur. Additionally, Tom Holkenborg yang scoring di film still hits the perfection. Itu gue suka banget sama scoringnya Tom Holkenborg. Ini film gila. Dan Live and Learn Crash 4 di remix untuk nyocokin sama kayak skor filmnya gitu, dan ditaruh di waktu yang sangat pas. So the moment feels super epic, and buat fandom juga kayak it hits the mark. Itu gue udah gak hitung lagi, itu gue teriak berapa kali itu. Gue sampai itu hebohnya sampai tepuk tangan sebioskop. Jujur, I'm not joking. Jika kalian mau nonton film yang definitely rame buat nanti musim liburan, apalagi pas liburan Natal tahun baru, tanggal 25 mending kalian booking film Sonic. I swear to God, if you want to have a much fun, mending nonton Sonic the Hedgehog 3. Ya sama mungkin minus satu, backstory-nya si Shadow itu memang nggak sama 100% kayak di game. Cuman kayak plot point-nya tuh mesti sama, cuman kayak ya gak 100% kayak di game. Salah satunya kan kalau di versi gamenya kan di Sonic Adventure kan dia sama Maria kan di luar angkasa. Nah kali ini dia kayak di bunker gitu. It's not a problem for me. Kayak ini juga namanya juga ambil inspirasi, bukan kayak definitely adaptasi pakai tipe gitu. Oke, that's it. Gua kasih ini film tuh agak apa? 83/100. That's it ya. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like dan subscribe nih video. Kalau misalkan kalian udah nonton, silakan tulis di komentar mau kalian udah nonton pas early screening. Mereka ngomongnya sneak peek, salah sih, itu harusnya early screening. Atau pas nanti setelah kalian nonton tanggal 25 Desember ke depannya. Kalau kalian udah nonton, silakan tulis di komentar bagaimana pendapat kalian. Let's talk them out. And ya, jangan lupa follow aku di sosial media, bisa dilihat di sekitar sini atau bisa klik link di bawah. Kalau gue ada waktu, gue bakal live di Twitch, dan dengan tanda kutip gue akan live dengan full bahasa Inggris. And ya, if you guys want to support me, silakan support aku di Traktir. Semua link ada di bawah. And ya, that's it all from me. See you guys someday, another day in the future, and cheers and out, baby. Woohoo! And sadly, there are no Latina jokes. Nabe lo mau ke Meksiko? Aku suka para Latina, Sonic. Apa? Adios, amigo.